Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Ya sahabat MK, kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar membangun parenting mindset. Sahabat MK, ini perlu untuk dimiliki oleh para orang tua, sahabat MK, agar bisa menempatkan diri bagaimana cara kita untuk mendidik putra-putri kita, memastikan lingkar kontrol kita senantiasa terjaga, sahabat MK. Dan kita akan coba bincangkan, ini ada 10 poin, kita baru bahas 1 poin saja sebetulnya. Kita akan coba cicil sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa lebih dapat, sahabat MK, dan bisa kita coba latihkan, praktikkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi sebuah mindset yang mudah-mudahan cocok bagi keluarga Anda. Baik, kita akan sapa dulu Ustadz ya, Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis, Masya Allah, yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Pak Wasmin, Bu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah ini dia ya, kita akan lanjutkan. Ini perjalanannya cukup panjang karena poinnya ada 10, sahabat MK. Nanti kita akan titik satu-satu ya. Yang sempat kita bincangkan adalah bagaimana kita keluarga bisa berfokus pada control cycle ya, kalau tidak salah Pak Wasmin. Ya, itu pembahasan kemarin ya. Betul. Jadi dalam kita bicara parenting mindset, memang yang kita bidik adalah konsep berpikir kita saat mengasuh anak. Ya. Karena perilaku kita saat mengasuh anak itu mau tidak mau, suka tidak suka, adalah buah dari konsep berpikir kita tentang pengasuhan. Ya, contoh yang sederhana misalnya orang tua yang menganggap bahwa anaknya itu dipengaruhi besar oleh tetangganya, dipengaruhi besar oleh lingkungannya, padahal ada pengaruh yang sangat besar yang bisa kita kontrol dari diri kita. Sehingga orang tua yang efektif, dia lebih menaruh fokus pada apa yang dia bisa kontrol berhubungan dengan pengasuhan itu. Dia tidak bisa mengontrol pemerintah untuk menutup jaringan-jaringan porno. Karena ada saja, bisa dijebol saja, tapi dia bisa mengambil handphone anaknya malam hari supaya bisa istirahat. Nah, yang itu saja dia tidak bisa kontrol, apalagi kontrol pemerintah gitu kan. Nah, pemimpin yang buruk dalam rumah tangga menaruh perhatian 10%-nya pada hal yang tidak bisa dia kontrol. Kembali ya. Pemimpin yang buruk menaruh perhatiannya 60% pada hal yang tidak bisa dia kontrol. Baik dalam lingkaran luar, lingkaran kepedulian, maupun lingkaran kedua, lingkaran pengaruh. Ya, pemimpin yang efektif menaruh perhatian 60% pada lingkaran paling dalam, yaitu lingkaran control circle. Sehingga apa-apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Apa-apa yang dia bisa pengaruhi, dia coba pengaruhi tanpa mengurangi konsentrasi pada yang bisa dia kontrol dan dia bisa lakukan. Dan urutannya menjadi kebalik, 60% di lingkaran kontrol, 30% di lingkaran pengaruh, dan hanya 10% saja ada yang di lingkaran kepedulian. Itu pemimpin yang efektif. Artinya kita harus menancapkan 4 kata ini. Nah, ini saya belajar dari Deddy Corbuzier nih. Wah, gimana 4 tuh, kata ini? Kalau 4 kata ini tidak kita tancapkan dalam parenting mindset kita, maka kita akan sibuk terus pada lingkaran kepedulian. Baik. Jadi 4 kata ini harus masuk dalam diri kita ini. What will people say? Nah, ini 4 kata nih. Baik. What will people say? Apa yang akan orang lain katakan? Nah, kalau 4 kata ini masih belum kita bisa tolak, harusnya kan I don't care what will people say. Jika dia bisa mengatakan itu, maka dia akan fokus pada lingkaran kontrol. Tapi kalau dia masih ada itu di dalam dirinya, bagaimana kata orang ya? Apa kata orang ya? Nah, kalau dia masih peduli dengan kalimat itu, what will people say,
dia akan sibuk pada lingkaran kepedulian. Mhm. Jadi kemarin sudah kita banyak kasih contoh, kita nggak usah sibuk dengan apa kata orang, selagi kita tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang harus kita lakukan, itu yang Iya. benar, Mhm. itu yang benar, ya. Nah makanya kita sekarang menginjak pada Yang kedua. parenting mindset yang kedua. Baik. Ya, parenting mindset yang kedua ini landasannya adalah bagaimana perlakuan Ibrahim pada anaknya Ismail. Hmm. Jadi ketika setelah sekian lama Ibrahim meninggalkan Ismail, pulang-pulang kok disuruh menyembelih anaknya. Dan ini menyembelih anaknya ini adalah sebuah simbol luar biasa dalam dunia parenting ini. Masya Allah. Karena sebetulnya Ibrahim tidak disuruh menyembelih anaknya, tapi disuruh menyembelih rasa kepemilikan terhadap anak. Dan kita kan punya rasa kepemilikan terhadap harta pada yang bukan milik kita, baik anak kita, jabatan kita, perusahaan kita merasa memiliki aja, padahal itu semuanya hakikatnya milik Allah. Iya. Maka mindset yang kedua, ini kalimatnya nih, kalimat mindset Baik. yang kedua. Apa Bu Luis? Kalimat mindset yang kedua. Iya, kalau jadi anak, Iya, kalau kita jadi anak harus berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kita jadi orang tua, jangan menuntut anak berbakti. justru Oh. kita persembahkan anak kita untuk Kepada umat. Seperti cerita dari Nabi Ibrahim, ya bukan cerita yang Betul. dialami oleh Yang dialami Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim ke Nabi Ismail, ya. Itu dalam riwayatnya itu Nabi Ibrahim itu ketika mau menyembelih itu masih ada rasa kepemilikan. Jadi sambil dia pegang pisaunya itu wajahnya nggak terlalu bisa natap gitu. Iya. Itu Sambil menunjukkan maling, bahwa sambil merem yang- gitu ya. ya betul. Yang dilawan Ibrahim itu bukan Ismail. Iya. Yang dilawan Ibrahim adalah dirinya sendiri. Iya, betul. Dirinya sendiri. Nah, dalam mindset yang kedua, kita sebagai anak harus berbakti ke orang tua. Tapi saat kita Jadi kalimat yang penting justru yang kedua nih. Ketika kita mendidik anak, jangan ada di benak kita anak disuruh berbakti nanti kalau udah besar. Itu nggak tapi boleh ada. harus ikhlas, Harus ya. diikhlaskan. Itu emang ya dipasrahkan pada Allah karena titipan. Tapi kalau kita misalnya sekarang saya jadi anak, orang tua saya masih ada, saya harus berbakti sepenuhnya pada orang tua karena saya sampai sekarang begini ada kaitan dengan orang tua itu. Jadi ada pepatah jangan kacang lupa kulitnya ya. Gitu Iya. ya. Betul. Nah itu untuk anak. Itu untuk anak, itu nasihat untuk anak. Iya, iya. Nasihat untuk orang tuanya ikhlas karena itu titipan dari Allah, serahkan pada Allah. Dan nanti kalaupun misalnya anak-anak sudah besar, anak-anak kemana-mana, misalnya melanglang meninggalkan kita, ini lagi saya juga lagi mensugesti diri saya ya. Oh iya. Tetap amalan-amalan dulu kita kepada anak dicatat oleh malaikat sebagai amal baik kita. Masya Allah. Jadi sebetulnya dua kalimat ini bukan kalimat yang saling menegasikan ya. Ini memang perlu dipegang sesuai dengan peran kita saat itu. Konteksnya. Nah, karena kita perannya sekarang sebagai orang tua dalam parenting mindset, maka yang dipakai kalimat kedua. Yang kedua. Bahwa ketika kita mendidik anak itu harus ikhlas, tidak untuk membuat anak membalas budi, berbakti nanti. Betul. Artinya sudah harus ada kesiapan mental di pikiran orang tua ketika nanti anak sibuk membangun keluarganya sendiri. Ya nggak usahlah menuntut dia berbakti dulu pada kita. Dia keluarganya bisa eksis aja, udah alhamdulillah kita ikut senang. Apalagi nanti kalau anak sibuk mengurus urusan umat sampai lupa nelpon kita, ya itu justru kita harus bahagia. Saya sudah nyiapin bahagia untuk anak nanti tidak nelpon saya karena sibuk ngurusin umat gitu ya. Ya kalaupun nanti jadi memperhatikan saya itu bonus aja lah gitu. Iya, bonus. itu mah hak anak. Itu silakan, itu jadi amal dia saja itu nanti kalau berbakti ke saya itu jadi amal baik dia saja. Tapi saya sebagai orang tua sudah menyiapkan mental bahwa nanti anak itu akan sibuk dengan urusan umat. Saya ngebayangin anak saya nanti akan
berbaktinya bukan sibuk ngurusin orang tua, tapi berbakti ke umat. Hmm. Nah, untuk itulah akhirnya ada banyak efek multiplier ke diri saya. Kalau gitu saya tuanya harus sehat biar nggak ngerepotin Oh. anak gitu loh. Nah, Iya, berarti iya, iya. harus tabungannya Harus banyak punya karena nanti kan tabungan, bisa mandiri bisa sebagai orang mandiri, tua. jadi nggak ngerepotin Iya, anak terus gitu. pensiun jalan-jalan ya Sudah. terserah kemana. Harus punya teman, makanya sekarang saya bangun komunikasi dengan istri sebagai teman, biar nanti Oh. tuanya punya teman. Nah, itu Tuh. dia. Saling memijat nenek kakek. Itulah ini hikmah. Ini membahas tentang mindset yang kedua. Ini jadi kebongkar ya hikmah-hikmah kenapa di Islam itu warisan tidak boleh dibagikan dulu sebelum meninggal kitanya. Hmm. Itu hikmahnya ternyata ditinjau dari mindset yang kedua ini luar biasa, Kang Zikri dan sahabat-sahabat ya. Mhm. Karena kalau warisan itu sebelum meninggal dibagikan bukan warisan, itu statusnya hibah atau apa gitu. Hadiah, Dan ya. itu sebaiknya tidak dulu. Kenapa warisan tidak dibagikan dulu dalam bentuk apapun, mau bentuk hibah, mau bentuk apa ke anak gitu. Dibikinin rumah dulu, apa dulu itu. Ada dua ini hikmahnya. Hikmah yang pertama, anak jadi tidak mandiri kalau sudah kita bagikan sebelum kita meninggal. Iya. Harusnya kan dia sudah kita bekali dengan ilmu, dengan kemandirian, dengan mentality baja. Dia harusnya nyari uang sendiri. Dia membangun kerajaan bisnisnya sendiri gitu kan. Gak usah ikut ngempeng lagi ke orang tua. Jadi kita nggak bisa dong membuat anak hebat kalau dia masih ngempeng terus ke kita gitu. Artinya bahwa ketika orang tua tidak membagikan dulu hartanya, justru anak dibuat hebat oleh dirinya sendiri. Itu hikmah yang pertama. Justru kalau dia hebat, Pak Wasmin, Iya. ketika dia mendapat warisan, dia akan amanah. Dalam artian akan uang ini dikelola sebaik mungkin. Tapi kalau dia tidak, misalnya dasarnya tidak seperti tadi, ketika misalnya tiba-tiba dapat warisan, udah Iya. habis Iya. seketika. Iya. Nah, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang Betul. kedua, kenapa warisan tidak dibagikan sebelum kita meninggal? Karena kita tidak tahu umurnya sampai kapan, sahabat-sahabat. Kita nggak tahu umurnya, mungkin sampai 70, sampai 80. Artinya kita harus tetap mandiri sebagai orang tua, jangan sampai bikin repot anak gitu. Iya, nanti misalnya ketika sakit tidak ke anak, karena kita juga mandiri. Jadi Kita yang mandiri itu mandiri. bukan anak aja, Orang tua juga harus mandiri gitu. Insya Allah ya. Ya, mengenai anak berbakti, itu mah jangan diharap aja lah sekarang ketika kita membesarkan anak, jangan ada harapan itu. Pokoknya kita ikhlaskan aja gitu, karena itu anak Allah. Itu adalah milik Titipan. Allah, titipan Allah Titipan. anak bukan itu. anak Allah, titipan Allah. Iya, ini bisa disalahpahami kalimat. Iya, itu. betul. Sebetulnya bukan Amanah. anak kita, itu adalah Iya, titipan Allah ya. Ya, Hmm. itu titipan Allah. Betul. Sehingga Jadi, biar iya. bersih kita ini dalam parenting ini, biar bersih. Iya. Bersih, tidak ada apa pamrih-pamrih apa, sehingga nanti kita nggak tulus ketika mendidik itu. Masya Nah, Allah nanti- ya. Saya jadi ingat satu syair Khalil Gibran. Anakku bukan anakku, bukan milikku, begitu ya. Anakku bukan milikku. Iya. Itu dia. Aduh, Masya Allah. Tapi Dia memang putra putri sang hidup. Dia sebetulnya lahir lewat wajar- engkau, Iya. tapi bukan milik engkau. Wah. Iya, Masya Allah itu ya. Jadi teringat syair itu. Dulu saya baca ini ketika SMA, gak punya perasaan apa-apa Pak Wasmin. Tapi ketika mengingat lagi sebagai seorang orang tua, Yes. Ada. wah ternyata ada pesan nih yang bisa saya ambil. Tapi sebetulnya Pak Wasmin menulis, wajar tidak sih ketika seorang orang tua memang merasa memiliki anak sehingga ya agak berat tampaknya bagi sebagian orang untuk membangun mindset ini pada awalnya, Pak. Ya, pasti berat sekali itu. Makanya dalam khutbah-khutbah Idul Kurban itu biasanya saya selalu menyentuh faktor ini. Faktor yang paling luar biasa dari Idul Kurban itu ketika 3 bulan setelah Idul Fitri itu adalah konsep parenting yang luar biasa dari seorang Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasanya seorang Ibrahim, dia bisa menyapih, dia bisa tega, bisa tegas melawan rasa yang tidak diperlukan untuk dia berpihak pada perintah Allah. Itu kan perintah Allah itu. Iya. Nah, artinya itu ajaran terhadap Ibrahim, permintaan Allah terhadap Ibrahim masih berlaku.
untuk kita itu tidak hanya Ibrahim yang diminta menyembelih anaknya, tapi kita diminta untuk menyembelih rasa kepemilikan terhadap anak kita itu. Pada hakikatnya, ketika Ibrahim sudah disembelih rasa kepemilikan pada anaknya, kan akhirnya memang diganti dengan domba. Iya. Karena sudah selesai problemnya. Mhm. Karena hakikatnya bukan sembelih secara fisik leher Ibrahim, bukan. Tapi yang disembelih adalah mentality Ibrahim yang masih merasa memiliki itu anaknya. Padahal itu adalah milik Allah, bukan miliknya. Iya. Dan itu sekarang masih berlaku ajaran itu kepada kita. Tidak dalam bentuk harus bawa golok gitu ke ada anak kita, enggak. Iya, Tapi iya. secara mentality aja Iya. yang mesti gitu. Misalnya anak kan harus kita didik untuk terbiasa ibadah, bangun pagi, kemudian sholat. Nah ini kadang ego sebagai orang tua, aduh kasihan ya gitu anak saya, kemarin malam tidurnya malam, terus selalu biarin aja lah, nggak usah dibangunin, bablas aja nggak sholat subuh. Nah kita Subhanallah. harus bisa menyembelih, ya ini titipan saya kepada Allah, dalam artian ya nanti dengan anak kita buat kesepakatan, ayo silakan kita kesepakatan saya bangun jam 3:15 ya. Kalau misalnya nggak bangun, kalau misalnya telat ada sanksinya ya. Jadi tinggal dia telat, lakukan sanksi. Nah itu Betul. untuk memposisikan bahwa lebih penting tadi istilahnya untuk ajarkan anak itu bersusah payah dari kecil untuk ibadah, untuk akhlak. Nanti ada kaitannya dengan poin selanjutnya Iya, ya Pak betul. Wasmi. Iya, iya, Masya Allah ya. Dan jadi kalau misalnya seorang orang tua memiliki mindset ini, rasa-rasa enggak tega yang enggak perlu ini bisa diminimalisir ya, Bu Lilis, Pak Wasmi. Iya. Ya, betul. Karena sebetulnya ketidaktegaan itu ada unsur egoisme. Nah, Kalau nah, dirunut-runut itu ada unsur egoisme. Tidak tega, kenapa kasihan, kenapa terus akhirnya kalau lebih dalam lagi takut nanti saya tuanya juga diterlantarkan sama anak. Kalau sekarang saya nggak sayang ke anak, sayang tanda kutip tadi itu, nanti dia takut besarnya nggak balas budi ke saya, tidak sayang ke saya ketika saya tua, sudah tidak punya siapa-siapa. Nah, akan sebetulnya di situ ada unsur ego ya. iya betul, betul. Ketidakikhlasan itu, ketidaktegaan itu ternyata kalau dirunut-runut lebih jujur sebetulnya ke dalam diri kita. Iya. Kita akan menemukan itu sebetulnya tidak untuk anak sebetulnya, tapi untuk saya. Ini agak sedikit sinis nih kalimatnya, bukan sedang Tapi menyindir emang- siapa-siapa, Emang sedang manusia menyindir itu diri kan sendiri. pada dasarnya egois ya Pak Iya. Wasmi. Iya. Misalnya Pak Wasmi nih nengok ke orang lain, Ah, beli misalnya makanan. Kan biasanya sebenarnya yang dipikirkan yang ada di otak Pak Wasmin, nah itu biasanya kesukaan ya. Misalnya Pak Wasmin suka apel, dia tiba-tiba beli apel, kan apel bagus nih gitu, ada Iya, iya. vitaminnya. Tapi belum tentu kan orang yang dikunjunginya suka Nah. apel. Nah itu Betul. memang suka bawa-bawa interest pribadi kita kemana-mana, Iya, ya. termasuk Iya, ya. dalam parenting ini gitu. Iya, betul, betul. Nah, ini dia sahabat MQ yang perlu ditempatkan dengan tepat ya. Bagaimana Iya. sehingga mindset ini tampaknya perlu untuk kita latihkan. Nanti kita akan coba lanjutkan Pak Wasim dulu di segmen kedua ya. Mungkin masih di mindset ini atau nanti kita lanjutkan. Sahabat MQ, mungkin berkaitan dengan mindset ini, kira-kira apa yang muncul di pikiran Anda? Apakah Anda masih terjebak dengan rasa-rasa tega kepada putra-putri Anda sehingga kok khawatirnya sikap-sikap saya kepada anak khawatirnya masih keliru nih. Kira-kira apa pengalaman Anda tentang rasa tega ini atau rasa kepemilikan kita kepada anak yang tampaknya membuat kita terhambat untuk memberikan pengasuhan terbaik bagi anak-anak kita? Boleh Anda sampaikan pengalaman Anda atau pertanyaan juga boleh sahabat MQ. Kami rehat dulu untuk hadirkan terlebih dahulu informasi berikut ini.